Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Raka Pratama, lisensi 1 dari kelas TKR 1. Saya akan meringkas dari apa yang sudah saya buat tentang materi tentang Asia Pacific Economic Cooperation, atau bisa disingkat lagi dengan APEC. Yang pertama ada latar belakang dan struktur organisasi. Pada 1989 didirikannya sebuah organisasi yang bertujuan menyekutukan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia sampai Pasifik. Pada awal berdirinya, organisasi ini terdiri atas 12 anggota. Hingga 2013, APEC memiliki 21 anggota yang kebanyakan anggotanya memiliki garis pantai ke Samudra Pasifik. Anggota APEC terdiri dari yang pertama ada Australia, yang kedua ada Brunei Darussalam, yang ketiga ada Kanada, yang keempat ada Chili, yang kelima ada Tiongkok, keenam Hong Kong dan Tiongkok, yang ketujuh ada Indonesia dan Jepang, dan ke-8 ada Korea Selatan, 9 Malaysia, 10 Meksiko, 11 Selandia Baru, 12 Filipina, 13 Peru, 14 Papua Nugini, 15 Rusia, 16 Singapura, 17 Taiwan, 18 Thailand, 19 Amerika Serikat, 20 Vietnam, dan 21 Mongolia. Berikut adalah negara-negara anggota yang menjadi bagian dari APEC. Selanjutnya ada tujuan dari APEC tersebut. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi dan kerjasama berkelanjutan di kawasan Asia sampai Pasifik. Yang kedua, mendorong perdagangan dan investasi bebas. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota. Yang keempat, memperkuat posisi ekonomi negara anggota di forum internasional. Yang kelima, mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Selanjutnya ada prinsip kerja sama APEC. Yang pertama, semua keputusan harus disetujui oleh bersama. Voluntary and non-binding, atau bisa disebut juga kesepakatan bersifat sukarela dan tidak mengikat. Yang ketiga, keputusan diterapkan secara mandiri oleh tiap negara. Yang keempat, negara maju lebih dulu melakukan liberalisasi. Yang selanjutnya ada keanggotaan APEC tersebut. 21 negara seperti Jepang, Tiongkok, AS, Australia, Rusia, Korea Selatan, dan lainnya fokus pada kerjasama ekonomi, bukan politik. Kerjasama di APEC merupakan kerjasama yang bersifat non-politis, ditandai dengan ikutnya bergabungan Hong Kong dan Tiongkok dan Taiwan yang menulis masalah politik dengan Tiongkok. Itulah sebabnya APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk pertemuan APEC. Yang pertama ada AELM, pertemuan para pemimpin negara anggota. Yang kedua ada KTM atau konferensi tingkat menteri. Yang keempat ada KTT, konferensi tingkat tinggi tahunan. Selanjutnya saya akan membahas lagi tentang peran politik dan ekonomi. OPEC punya pengaruh besar dalam politik dan ekonomi dunia karena menguasai cadangan minyak global, mencegah negara industri menentukan harga minyak secara sepihak. Indonesia dan OPEC. Indonesia keluar dari OPEC tahun 2008 menjadi negara pengimpor minyak. Meski keluar, Indonesia tetap menjalin bekerjasama dalam pertukaran informasi dan teknologi.
Sekian resume dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.